Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini materi PPKN untuk anak kelas 7 yaitu tentang konstitusi negara. Mari kita membahasnya. Konsep konstitusi ini berasal dari bahasa Prancis, yaitu constituer, yaitu membentuk. Artinya untuk pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara. Konstitusi peraturan awal dasar mengenai pembentukan negara dan diartikan sebagai hukum dasar. Konstitusi menurut KCWR, keseluruhan sistem ketatanegaraan di suatu negara merupakan kumpulan yang untuk membentuk, mengatur, dan memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Konstitusi juga meliputi konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Undang-undang adalah konstitusi yang tertulis. Istilah undang-undang dalam Belanda adalah grondwet. Grond artinya tanah dan wet artinya undang-undang. Selanjutnya ini adalah beberapa menurut pendapat. Ibu ambil ininya saja ya. Ada J.G. Steenbeck. Di sini J.G. Steenbeck mengemukakan bahwa konstitusi berisi 3 hal pokok. 1. Adanya jaminan HAM untuk warga negaranya. Yang kedua, ketatanegaraan ini bersifat fundamental. Yang ketiga, adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental. Menurut Meriam Budiarjo, undang-undang ini berisi tentang ketentuan-ketentuan, yaitu ada 4. 1. Adanya organisasi negara, misalnya badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang kedua, adanya HAM. Yang ketiga, prosedur mengubah UUD. Yang keempat, ada kalanya membuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang. Selanjutnya, konstitusi ini Ibu dikasih bagan ya. Konstitusi ini bisa diartikan sebagai suatu kumpulan kaidah yang memberikan pembatasan-pembatasan untuk penguasa, suatu dokumen tentang pembagian tugas, suatu deskripsi dari lembaga-lembaga negara, suatu deskripsi tentang perlindungan HAM. Ibu akan membahas tentang kedudukan, fungsi, dan tujuan konstitusi. Apa sih kedudukan dari konstitusi negara ini? Di sini dapat Ibu jelaskan bahwa kedudukannya sangat penting dalam ketatanegaraan suatu negara. Yang pertama, kedudukan konstitusi ini sebagai hukum dasar, karena berisi tentang aturan, ketentuan-ketentuan yang mendasar dalam kehidupan bernegara. Yang kedua, sebagai hukum tertinggi, karena konstitusi ini lazimnya adalah kedudukan yang paling tertinggi dalam tata hukum dan aturan dalam konstitusi secara hierarkis mempunyai kedudukan yang lebih tinggi atau superior terhadap aturan lain. Lalu fungsi konstitusi negara ada 5. 1. Sebagai penentu dan pembatasan kekuasaan. Yang kedua, dapat mengatur hubungan kekuasaan antar organ negara. Yang ketiga, fungsinya pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan warga negara. Yang keempat, fungsinya pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara. Yang kelima, fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang sah kepada organ negara. Lalu ada namanya tujuan konstitusi negara, yaitu untuk memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan. Jadi di sini ada batasannya tentang kekuasaan yang dipegang oleh pemerintah negara atau lembaga negara. Lalu yang kedua itu untuk membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak para penguasa, serta menempatkan penguasa pada batas-batas kekuasaan mereka. Yang ketiga, menjamin pemenuhan hak-hak dasar warga negara. Lalu, ini adalah beberapa konstitusi di Indonesia. Konstitusi pertama kali
disahkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Lalu ada dalam tata susunan peraturan perundang-undangan menempatkan tingkat tertinggi. Setelah itu ada menurut kelompok Staatsgrondgesetz atau aturan dasar pokok negara yang berada di bawah Pancasila sebagai Grundnorm atau norma dasar. Nah, di sini ada konstitusi yang berlaku juga di Indonesia. Kalian tahu kan sejarahnya, yaitu dalam proklamasi 17 Agustus 1945 ada beberapa macam-macam undang-undang dasar dalam 4 periode. Pada periode 18 Agustus 45 sampai 27 Desember 49. Di sini berlakunya Undang-Undang 45, yaitu terdiri dari pembukaan batang tubuh, ada 37 pasal, ada 4 pasal peralihan, dan 2 ayat tambahan. Di periode 27 Desember 49 sampai 17 Agustus 50 berlakunya Konstitusi RIS. Kalau Undang-Undang RIS ini terdiri atas 6 bab, 197 pasal, dan beberapa bagian. Yang ketiga, dalam periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1999 berlakunya UU DS, yaitu Undang-Undang Dasar Sementara, yang terdiri dari 6 bab, 146 pasal, dan beberapa bagian. Terus, periode 5 Juli 1999 sekarang kembali berlakunya UUD 1945. Khusus untuk periode keempat berlaku Undang-Undang 1945 dengan 3 bagian. UUD 1945 sebelum perubahan, UUD 1945 sesudah perubahan, lalu ada UUD hasil perubahan disebut UUD NRI tahun 1945. Nah, di sini ada 18 Agustus 45 sampai 27 Desember 49, yaitu Undang-Undang Dasar. Terus 27 Desember 1945, 17 Agustus adanya Konstitusi RIS. Setelah itu 17 Agustus 50 sampai 5 Juli 59 adanya UU DS. Lalu 5 Juli sampai 19 Oktober 99 menjadi Undang-Undang 1945. Lalu 19 Oktober sampai 18 Juli 2020 adanya perubahan yang pertama Undang-Undang NRI tahun 45. Lalu di 18 Agustus 2000 sampai 9 November 2001 perubahan pertama kedua Undang-Undang Dasar NRI tahun 45. Dan di tahun 10 Agustus 2000 sampai sekarang perubahan pertama, kedua, ketiga, keempat UUD NRI tahun 1945. Dan terakhir adalah 9 November 2001 sampai 10 Agustus 2002 perubahannya tetap 1, 2, 3. Namun yang keempat sudah dihilangkan menjadi 1, 2, dan 3 UUD NRI tahun 1945. Nah, di sini Ibu menjelaskan yang ada di PowerPoint saja ya. Selebihnya kalian bisa membacanya di buku paket kalian, yaitu di halaman 64, 65. Untuk hari ini materi saja yang Ibu sampaikan. Semoga kalian menyimaknya dan belajar benar-benar di rumah, karena kalau tidak mengikuti akan ketinggalan pelajaran terus ya. Semangat belajarnya. Sekian pembelajaran dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.